Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas analisis farming saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Fitra Alif, kelas C Ilmu Komunikasi semester 4. Sang penulis menganalisis fragmen pemberitaan mengenai runtuhnya terowongan tambang PT Freeport Indonesia pada 14 Mei 2013 dalam media online kompas.com dan vivanews.com. Apa itu media sosial? Media sosial merupakan media massa generasi ketiga setelah media cetak seperti koran, tabloid, majalah, buku, dan media elektronik. Dan sifatnya yang memiliki keunggulan dibanding media konvensional yang lain memiliki ketertarikan sendiri pada peminat media massa. Salah satunya karena kemampuan media massa konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar mulai dibentuk untuk dapat diakses dalam bentuk online. Halayak yang mengkonsumsi berita melalui surat kabar kini dapat menikmati berita dalam bentuk digital atau versi online. Hal menarik lainnya, peneliti korporasi masing-masing media online yakni vivanews.com dari Bakri Group dan kompas.com oleh Kompas Gramedia, keduanya tentu memiliki ideologi dan mekanisme masing-masing dalam mengelola sebuah organisasi media, terutama dalam hal pemberitaan. Lebih jauh lagi, kepemilikan 9,36 saham PT FI oleh PT Indokopar yang merupakan bagian dari Bakri Group yang juga pemilik vivanews.com menjadi pertimbangan peneliti untuk mengambil kedua media online ini. Pemberitaan di media saat peristiwa runtuhnya terowongan tambang PT FI terjadi menjadi hal yang menarik untuk peneliti. Karena menurut Ariano, perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita itu akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Ketergantungan dan yang tinggi terhadap media akan mendudukan media sebagai alat yang ikut menentukan dan membentuk apa dan bagaimana masyarakat. Ketika korporasi media sudah berbicara, arah kebijakan redaksi media seringkali harus patuh pada kepentingan pemilik media, sehingga terdapat kepentingan antara pemilik media dan keharusan redaksi dalam menjaga netralitas dan independensi media. Melalui berbagai strategi dan proses yang panjang, sebuah peristiwa yang sama bisa saja dikemas secara berbeda oleh media yang berbeda pula. Melalui berita-berita yang ditampilkan tersebut, media massa menyajikan informasi juga memberikan pemahaman kepada halayak. Berita yang ditampilkan memiliki pengaruh bagi halayak, utamanya terhadap pemahaman mengenai suatu peristiwa. Penelitian lebih memilih untuk menggunakan analisis framing daripada analisis isi, karena disebutkan dalam buku analisis framing Erianto bahwa analisis isi berbicara mengenai isi dari suatu pesan dan atau teks komunikasi, sedangkan analisis framing menekankan pada pembentukan pada pesan teks. Peristiwa runtuhnya terowongan tambang PT FI tidak serta-merta menjadi perhatian halayak begitu saja. PT FI tercatat sebagai pemilik tambang bawah tanah Big Gosan yang terletak di Pegunungan Jayawijaya, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Tambang Big Gosan terdiri dari beberapa formasi batuan penyusun setiap formasi berbeda. Selain itu, pada tambang Big Gosan terdiri dari beberapa tipe alterasi dan mineralisasi. Pada tanggal 14 Mei 2013, terowongan tambang ini runtuh dan membuat pekerja tambang yang berada di dalamnya terjebak. Dikutip dari website resmi Menteri ISDM dan pernyataan Presiden Direktur PT FI pada rilis PT FI yang diunduh di website PT FI, salah satu terowongan di tambang Big Gosan milik PT FI yang berlokasi di Mil 74 distrik Tembagapura, Timika runtuh dan membuat 38 pekerjanya terjebak dalam runtuhan batuan yang terpusat pada atas bangunan ruang kelas dan menimpa pekerja tambang yang sedang mengikuti kelas. Volume material longsoran sedang mengikuti kelas. Longsoran diperkirakan 4 kali 6 kali 8 meter yang menimbun hampir 80% ruang kelas di bawah tanah tersebut. Dinyatakan dalam rilis PT FI pada 14 Mei 2013 di website resminya bahwa dari 38 orang yang terjebak,
Tim penyelamat PT FI mengevakuasi 6 karyawan yang terperangkap di sebuah bagian terowongan yang runtuh di fasilitas pelatihan tambang bawah tanah. 6 orang yang dievakuasi tersebut dengan rincian 4 orang selamat dan 2 orang meninggal dunia. Saat terjadi peristiwa runtuhnya terowongan tambang, kegiatan produksi di PT FI berhenti hingga proses evakuasi selesai, yakni 22 Mei 2013. Peristiwa runtuhnya terowongan tambang PT FI menjadi bahan pertimbangan di media, berita, dan pandangan Fisman, bukan suatu refleksi atau distorsi dari realitas yang ada di luar sana. Yang menjadi fokus bukan apakah berita merefleksikan realitas atau apakah berita distorsi atas realitas, namun apakah berita sesuai dengan atau bias terhadap kenyataan yang digambarkannya. Refleksi yang ditampakkan dalam berita memiliki pemaknaan dan pemahaman yang berbeda di setiap medianya. Karena penempatan dan pemahaman akan suatu fakta dan realitas dipengaruhi oleh ideologi media. Yang diungkapkan oleh Peter Dahlgren bahwa realitas sosial menurut pandangan konstruktivitas adalah produksi manusia hasil proses budaya termasuk penggunaan media massa. Media online Kompas.com merupakan kumpulan berita terkini yang dapat langsung diakses melalui internet. Dengan tidak adanya media konvensional skala nasional yang dimiliki oleh perusahaan, maka vivanews.com merupakan andalan Bakri Group untuk memenuhi investasi dalam media. Portal media vivanews.com adalah portal berita daring yang dikelola oleh PT Viva News, diluncurkan pada tahun 2008 dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan pengaksesnya untuk turut memberikan informasi melalui U-Report. Suatu pemberitaan sudah merupakan realitas dan destruksi wartawan atau jurnalis tersebut. Dalam penelitian ini, penelitian mencoba mengurai realitas yang coba ditulis oleh wartawan atau jurnalis dalam pemberitaan peristiwa runtuhnya terowongan tambang PT FI. Yang ini karena objektivitas tergantung bagaimana sebuah media memaknai realitas yang berkembang dengan menggunakan analisis framing tersebut. Peneliti mencoba melihat seperti apa peristiwa runtuhnya terowongan tambang PT FI dikemas oleh media online Kompas.com dan vivanews.com. Peneliti memulai dari tanggal 14 Mei 2013 karena tanggal tersebut merupakan awal terjadinya peristiwa runtuhnya terowongan tambang Gersbrek milik PT FI. Analisis peneliti berlanjut pada pemberitaan selama proses evakuasi pekerja tambang berlangsung hingga proses evakuasi dinyatakan selesai pada 22 Mei 2013 oleh tim evakuasi dan PT FI. Kurt Lang dan gadis Angel Lang 1959 juga menghasilkan pernyataan awal tentang penentuan agenda. Media massa memaksakan perhatian pada isu-isu tertentu. Media massa membangun citra publik tentang figur-figur politik. Media massa secara konstan menunjukkan apa yang hendaknya dipertimbangkan, diketahui dan dirasakan individu-individu dalam masyarakat. Terdapat 6 poin agenda yang ditemukan oleh peneliti dalam memberikan mengenai runtuhnya terowongan tambang PT FI sepanjang 14 Mei hingga 22 Mei 2013. Topik tersebut yakni awal peristiwa runtuhnya terowongan tambang, respons stakeholder internal, pemerintahan, LSM, DPR, dan berakhirnya proses evakuasi dalam peristiwa ini. Pada topik awal peristiwa, artikel yang sesuai pada kompas.com berjudul Tambang Freeport runtuh, 30 orang terkubur, 1 selamat. Dan Viva News yang berjudul 30 pekerja Freeport masih terperangkap di terowongan Bigosan. Kedua media online sama-sama memposting artikel ini. Pada saat awal peristiwa, yakni tanggal 14 Mei 2013, terlihat dari sintaksis yaitu judul artikel kompas.com sudah menekankan bahwa memberikan judul Tambang Freeport runtuh, 30 orang terkubur, 1 selamat. Dalam artikel, konstruksi yang ingin dibangun oleh media terlihat dari bagaimana ia menjabarkan dalam unsur struktur skrip. Dalam artikel ini, unsur struktur skrip dengan pola 5W tambah 1H tidak terlengkapi seluruhnya, karena unsur why dan how tidak dijumpai dalam artikel ini. Mengapa pekerja tambang yang terkubur adalah 30 orang dan hanya 1 yang selamat tidak dijelaskan dalam artikel. Dalam siaran pers yang disebar lewat surat elektronik dinyatakan, pasca insiden tersebut langsung dilakukan upaya evakuasi oleh tim Emergency Response Group atau ERG dalam sejumlah pekerja yang terjebak, namun pihak perusahaan belum dapat memastikan jumlah dan kondisi pekerja yang terjebak dalam insiden pagi tadi itu. Struktur retoris juga tidak kalah menarik untuk dianalisis karena terlihat
Awal sebagai penggunaan judul, kata terkubur digunakan kompas.com pada judul 30 pekerja Freeport masih terperangkap di terowongan Bigusan, sehingga dapat diinterpretasi bahwa kompas.com ingin menampakkan nasib tragis para pekerja yang tertimbun reruntuhan tersebut seperti orang yang sudah mati. Padahal evaluasi sedang dilakukan dan belum dinyatakan siapa yang masih hidup dan telah mati. Begitu juga baru satu pekerja. Dalam kalimat baru satu pekerja atas nama Muhammad Rusli yang dapat dievakuasi dalam kondisi hidup, yang menunjukkan seberapa jauh hasil mendapatkan PT-FI dan sekian upaya yang ditunjukkan kehalalan. Pada analisis struktur sintaksis disebutkan dalam lit tersebut bahwa belum diketahuinya nasib puluhan pekerja dengan proses evakuasi yang terus dilakukan oleh PT-FI menunjukkan PT-FI memiliki upaya yang baik untuk mengetahui nasib puluhan pekerjanya. Dipilihnya narasumber ini juga menunjukkan kecenderungan pemberitaan kepada pihak tertentu, karena jika ditelaah dalam sejarahnya, PT-FI sudah memiliki hubungan dengan aparat kepolisian dan TNI sejak berdirinya perusahaan ini di Rajet Soeharto. Leit menyatakan bahwa di masa Soeharto, Freeport memiliki backingan yang kuat dalam militer, dan hal itu terus berjalan hingga saat ini. Aparat tersebut memiliki dari 50 anggota Polda Papua, 69 Polres Mimika, 35 Brimob dan Ajayapura, 141 Brimob dan B Timika, 180 Brimob Mabes Polri, dan 160 TNI. Personil yang diganti setiap 4 bulan sekali ini menerima imbalan Rp1.250.000 per orang yang langsung diberikan oleh manajemen PT-FI kepada aparat. Unsur kelengkapan berita dapat menjadi pertanda framing yang penting. Dalam hasil analisis struktur skrip, kelengkapan 5W1H menjadi bagian hal yang utama bagi media, karena tidak ditemukan unsur how dalam artikel ini. Berdasarkan struktur tematik, didapatkan penekanan kepada informasi mengenai evakuasi pekerja tambang PT-FI dalam peristiwa runtuhnya terowongan tambang terlihat dari tema pertama dalam artikel yang membahas mengenai penjelasan peristiwa yang terjadi, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan proses evakuasi. Meskipun sempat akan membahas penyebab runtuhnya terowongan tambang PT-FI, namun narasumber kembali memfokuskan pada proses evakuasi dan paragraf terakhir menjelaskan upaya PT-FI selanjutnya terkait evakuasi pekerja tambang yang terjebak. Selain pada tema, struktur kata yang digunakan pada artikel juga mengandung penekanan tertentu. Vivanews.com menggunakan judul 30 pekerja Freeport masih terperangkap di terowongan Bigusan. Kata masih terus dilakukan pada kalimat tersebut, evakuasi masih terus dilakukan. Menunjukkan penggunaan kata tengah mengupayakan dalam kalimat Freeport juga tengah mengupayakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang lebih memperlihatkan bahwa PT-FI menempuh banyak cara dan upaya untuk melakukan proses evakuasi dengan segera. Sekian presentasi saya pada tugas kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.